Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Septin Arista, NIM T 2018-1067. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 yang akan membahas mengenai konsep dasar dan landasan teologis fikih mawaris. Nantinya ada 3 pembahasan yang akan kita jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian fikih mawaris serta istilah-istilah yang ada di dalamnya. Kemudian sejarah kewarisan, dan yang ketiga yaitu sumber hukum kewarisan Islam. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian fikih mawaris. Fikih mawaris merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang siapa-siapa yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima warisan, bagian tertentu yang dapat diterimanya, serta bagaimana cara perhitungannya. Fikih mawaris ini juga disebut sebagai ilmu faraid yang diambil dari kata faridoh yang oleh para ulama farodiyun itu semakna dengan kata mafrudoh. Nah, mafrudoh ini merupakan suatu bagian yang telah dipastikan kadarnya. Jadi, fikih mawaris ini disebut juga sebagai ilmu faraid karena di dalam fikih mawaris ini sudah jelas, bahkan sudah pasti siapa yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerima warisan, dan jumlah yang akan diterima oleh ahli waris tersebut. Dalam arti bahasa, warisan ini merupakan berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah, mawaris ini merupakan berpindahnya sesuatu dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup atau ahli waris tersebut. Adapun istilah-istilah dalam fikih mawaris ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ahli waris. Nah, ahli waris ini merupakan orang yang berhak menerima warisan dari orang yang sudah meninggal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu warisan. Nah, warisan ini merupakan sesuatu yang diwariskan baik berupa harta, tanah, maupun surat wasiat. Kemudian yang ketiga yaitu pewaris. Nah, pewaris ini merupakan orang yang memberikan warisan. Artinya itu orang yang sudah meninggal dan meninggalkan sejumlah harta kekayaannya untuk diberikan kepada keluarganya yang masih hidup. Dan yang keempat yaitu mewarisi. Nah, mewarisi ini merupakan orang yang memperoleh warisan. Contohnya itu seperti anak tunggal yang mewarisi harta kekayaan milik orang tuanya. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wardatus Soleh Syahrani, NIM T 2018-1091 akan menjelaskan bab tentang sejarah kewarisan. Pada zaman jahiliyah, aturan peninggalan orang Arab didasarkan atas nasab dan kekerabatan. Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Namun hanya terbatas untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak-anak dan kaum perempuan. Dikarenakan karena fisiknya yang tidak memungkinkan untuk memanggul senjata demi membela kehormatan keluarga dan dapat memperoleh harta rampasan perang. Oleh karena itu, para ahli waris jahiliyah dari golongan kerabat semuanya adalah anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak-anak yang semuanya adalah laki-laki harus dewasa. Hal ini terus berlaku sampai permulaan Islam, sampai turunnya surat An-Nisa ayat 7 yang menerangkan bahwa laki-laki memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabat terdekat.
dan bagi perempuan dan hak bagiannya pula dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Dengan ayat tersebut terhapuslah adat jahiliyah yang tidak memberikan peninggalan pada anak kecil dan perempuan. Sistem warisan di masa jahiliyah juga didasarkan atas sumpah perjanjian. Hal ini dengan tujuan untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka, sesuai dengan surat An-Nisa ayat 33 yang berarti, dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sebab yang ketiga yaitu karena pengangkatan anak. Seseorang yang telah mengambil anak laki-laki orang lain untuk dipelihara dimasukkan ke dalam keluarga yang menjadi tanggungannya dan menjadi bapak angkat terhadap anak yang telah diadopsi tadi. Apabila anak tersebut sudah dewasa dan bapak angkatnya meninggal dunia, maka anak angkat tersebut mendapatkan harta dari peninggalan bapak angkatnya sendiri. Pada masa awal Islam, warisan dapat diperoleh dikarenakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Apabila seorang berhijrah kemudian meninggal dunia, maka peninggalannya diwarisi oleh keluarga yang berhijrah saja. Kemudian sebab yang kedua dikarenakan oleh persaudaraan yang diikat oleh Rasulullah SAW di antara Muhajirin dan Ansor. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Ardianti, NIM T 2018-158 dari kelompok 8 akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya, yaitu dasar hukum kewarisan Islam. Yang pertama, menurut Al-Quran. Terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 7, Allah berfirman, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu dalam Quran Surah An-Nisa ayat 176, Allah berfirman, yang artinya mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi atau seluruh harta saudara perempuan, jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang selanjutnya yaitu menurut Al-Hadis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, berikanlah faraid atau bagian-bagian yang telah ditentukan kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulan atau intisari hadis ini adalah dalam pembagian warisan, ahli waris yang mendapat bagian lebih dahulu adalah ahli waris golongan ashabul furud atau ahli waris yang bagian mereka sudah tertentu. Kemudian kalau ada sisanya baru diberikan kepada ahli waris golongan ashabah atau ahli waris penerima sisa. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, seorang janda dari Sa'ad radhiyallahu an datang kepada Rasulullah bersama kedua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, ini 2 orang anak perempuan Sa'ad yang telah syahid pada perang Uhud.
paman mereka mengambil semua harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini. Kemudian turun ayat-ayat tentang warisan. Nabi Muhammad SAW memanggil si paman dan berkata, berikan 2/3 untuk 2 orang anak Sa'ad, 1/8 untuk istri Sa'ad, dan selebihnya ambil untukmu. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Kesimpulan atau intisari dari hadis ini, dalam kasus pembagian warisan yang ahli waris terdiri dari 2 orang anak perempuan, istri dan paman, maka kedua anak perempuan mendapat 2/3. Istri mendapat 1/8 dan paman menjadi asobah bin nafsi yang mendapat sisanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.